Bismillahi, awalnya kalam kepada Allah Tuhan Rahman Basifai wujud syaratu kidam pujaan umat siang jumalam. Salawat salam kepada junjungan kita Muhammad, pangkatnya tinggi dunia akhirat 100 selatan utara timur Jawa Barat. Mulonyo jalo diserakkan kanai kulari dinan bapalun, mulonyo sambah ditibukan menyusun jari minta ampun. Kajirek tabang ramu-ramu enggok mencongkom lidih saga tadabuk lalu ke tanah. Kete indak basabik namu kadang indak baimbokan gala sambah taserak ke tengah-tengah. Tak antak putiang kahulu di bawah kiliran taji asa mulu kato dahulu tiga limbagu nan tajali. Pertama sambah menyambah, kedua baso jo basi, ketiga siriah jo pinang. Sambah menyambah dalam adat tali batali undang-undang nan tasabui di mulik manih nan tapakai di baso bayak. Mulik manih talempong kato baso bayak gulo di bibia dalam bungka nan piawai nan banamu adat jo sopan santun. Nyato limbago nan tajali isinya adat jo pusaku nan bersama kita memakaikan. Lurih kaunan dari pasar baru di sinan hati takabek, minta ampun kami dahulu, jawablah salam di narapek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Sulah Bendang Project yang kita hormati dan yang kita banggakan, terkhusus kepada kaum muda dan kaum mudi, generasi penerus dan generasi pelurus berdarahkan Minangkabau dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita mestinya melanjutkan pembahasan kita tentang adat dan budaya alam Minangkabau yang mana mungkin sudah terlalu jauh dari pemahaman kita anak muda Minangkabau pada zaman sekarang ini. Tanpa berlama-lama Dunsana, kita akan membahasnya langsung di Balai Narandah. Dunsana yang kita banggakan, sebelum kita masuk kepada pembahasan, kita buka terlebih dahulu dengan mengingat kembali, merefleksikan kembali apa yang telah disampaikan dan yang telah dibukukan oleh Buya Hamka, yakni merupakan tokoh besar dalam sistem adat Minangkabau yang pernah tercipta dan hadir dan kita pakaikan sampai hari ini. Beliau yang pernah mengkoreksi, beliau yang pernah mengkritisi, yang mana di dalam bukunya yang bertemakan ataupun yang berjudul Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi. Bagi Dunsana mungkin sudah ada yang pernah membaca, namun kali ini kita tidak akan membahas terlalu jauh dan terlalu dalam, namun kita hanya akan mengutip sedikit apa yang telah disampaikan oleh Buya Hamka tertulis di dalam buku beliau tersebut, yang mana beliau mengatakan adat Minangkabau itu memang tak lakang dek paneh, tak lapuak dek hujan. Lalu Buya Hamka mengartikan dalam pepatah tadi, yang tak lakang dek paneh dan tak lapuak dek hujan mungkin dimaksudkan adalah sebuah batu. Jikalau dimaksudkan sebuah batu, yang mana Buya Hamka menyampaikan, Buya Hamka di sini menegaskan bahwasannya batu tersebut sudah lapuk dan berkarat ataupun telah usang berlumut Dunsana. Dalam artian di sini Buya Hamka sedikit mengkritisi tentang adat alam Minangkabau yang mungkin saja dengan perkembangan zaman itu tidak bisa dipakaikan lagi dan kita harus merevolusinya. Makanya di sini Buya Hamka menyampaikan dan melanjutkan dari pepatah tadi bahwasanya batu tersebut harusnya dimuseumkan saja agar dia tetap berharga karena disandingkan dengan batu-batu mulia lainnya di dalam sebuah museum. Paling tidak ceritanya seperti itu Dunsana. Jikalau Dunsana ingin mengetahui lebih lanjut, Dunsana bisa membacanya di buku Buya Hamka yang berjudul Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi. Jadi banyak sekali hal-hal yang dikemukakan oleh Buya Hamka, hal-hal yang menjadi fenomena di akhir zaman ini ataupun di masa-masa generasi Z berkembang di dunia ini dan juga generasi-generasi alpha yang sudah mulai membesar Dunsana.
Jadi Buya Hamka sebenarnya memikirkan kita generasi muda Minangkabau yang hari ini hadir dan berdarahkan Minangkabau, yang mana berarti kita harus memakaikan adat yang telah tumbuh dan yang telah dididik dan telah mengakar dari dulunya tersebut Nunsana. Tapi Nunsana tenang saja, karena ini mungkin tidak akan sedalam Madilog karya Tan Malaka, akan tetapi dari buku Buya Hamka ini kita banyak belajar dan banyak membuka pikiran kita lagi tentang adat dan budaya Minangkabau yang kita jalani sampai hari ini. Baik Nunsana, itu untuk pembukanya. Kita masuk kepada isi dan pembahasan kita pada video kali ini, yang mana kita akan membahas tentang Raja Tiga Sila. Nunsana, setelah zaman periode pemerintahan Datuk Katumangguangan, Datuk Parpatiah nan Sabatang, dan Cati Bilang Pandai, yang mana ini lazim disebut Niniak nan Batigo Nunsana. Sedangkan pucuk pemerintahan di Pagaruyuang itu mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda, yang mana kekuasaannya tampak terbagi tiga Nunsana. Yakni yang pertama ada Raja Alam yang berkedudukan di Pagaruyuang, yang kedua Raja Adat yang berkedudukan di Buo, dan yang ketiga ada Raja Ibadat yang berkedudukan di Sumpur Kudus Nunsana. Yang mana ketiganya ini lazim disebut dengan Rajo Tigo Sila. Masing-masingnya mempunyai kekuasaan dan kewewenangan yang berbeda-beda juga Nunsana. Kalau Raja Alam itu merupakan kepala pemerintahan. Raja Adat itu memegang urusan undang-undang dan hukum. Raja Ibadat itu memegang urusan agama atau keagamaan Nunsana. Sedangkan Raja Adat dan Ibadat itu lazim pula disebut dengan Raja Dua Sila. Yang menjadi pemimpin dari Raja Tiga Sila tadi Nunsana adalah yang disebut dengan Raja Alam tadi. Yang dimaksudkan dengan Raja Alam adalah Raja Alam Minangkabau itu sendiri Nunsana. Nah, begitulah menurut falsafah alam Minangkabau tentang Raja Tiga Sila Nunsana, yang mana ada tiga raja yang mempunyai kekuasaan dan kewewenangan yang berbeda-beda sesuai dengan daerahnya masing-masing dan sesuai dengan sistem pemerintahannya masing-masing pula. Yang mana Nunsana sudah kita sebutkan tadi bahwasanya Raja Tiga Sila tersebut terdiri dari Raja Alam, Raja Adat, dan Raja Ibadat, yang masing-masingnya mempunyai peranan. Jikalau Raja Alam itu merupakan kepala pemerintahan, sedangkan Raja Adat itu mengandung undang-undang dan hukum yang akan dia tangani dan urusi. Dan yang ketiga adalah Raja Ibadat yang mengatur tentang urusan agama atau permasalahan keagamaan di tanah Minangkabau. Itu dia Nunsana, mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami dan dapat menjadi pemahaman dan pengetahuan baru bagi kita bersama. Terakhir Nunsana, ibarat biduak kacik nan alun sudah pakakeh nan alun langkok bana, jikok belaye ke tapi-tapi, kok ke tengah takwik de kolombang, kok ke tapi takwik de boyo. Tak mungkin si buto kama bimbiang, si lumpuh kama nari, si bisu kama nyanyi. Karena sama-sama belajar dan sama-sama bertumbuh, mudah-mudahan channel ini dapat bermanfaat bagi kita generasi muda-mudi Minangkabau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.